Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih bagi kalian yang telah subscribe channel ini. Bagi yang belum, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya, supaya kalian senantiasa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang redistribusi pendapatan. Kita mulai dengan pengertian redistribusi pendapatan. Tahukah kalian apakah pengertian redistribusi pendapatan? Redistribusi atau pendistribusian kembali pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin yang berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan yang lain. Mari kita lanjutkan. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan kepada masyarakat, dari negara kepada masyarakat. Jaminan sosial bukanlah pengeluaran publik yang sia-sia, melainkan sebuah bentuk investasi sosial yang menguntungkan dalam jangka panjang yang dilandasi oleh dua hal, yaitu satu, redistribusi pendapatan, dan yang kedua adalah solidaritas sosial. Bentuk-bentuk redistribusi pendapatan. Apa saja bentuknya anak-anak? Ada dua bentuk dari redistribusi pendapatan. Yang pertama, redistribusi vertikal. Redistribusi vertikal merupakan bentuk transfer materi atau uang yang berasal dari orang kaya kepada orang yang lebih miskin. Hal ini terjadi jika warga yang mempunyai ekonomi lebih tinggi bisa membantu warga yang mempunyai ekonomi lebih rendah. Misalnya, pemberian modal usaha dari orang kaya kepada orang miskin, sehingga diharapkan bisa mengurangi kesenjangan sosial. Yang kedua, redistribusi horizontal. Redistribusi horizontal adalah transfer uang antar kelompok, yaitu dari satu kelompok kepada kelompok yang lainnya. Penyebutan redistribusi dilakukan oleh orang per orang yang mempunyai tingkat sosial yang sama. Baik anak-anak, dari distribusi ini bisa juga dilakukan dari satu kelompok masyarakat kepada kelompok masyarakat lain yang mempunyai taraf kehidupan yang sama. Contohnya, orang tua yang memberikan jaminan sosial kepada anaknya. Orang yang sakit membayar jaminan sosial ketika dia sehat. Pensiunan mendapatkan jaminan sosial dari dana pensiun yang dia bayarkan setiap bulan ketika masih bekerja. Yang kedua, program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Nah, apa saja anak-anak? Coba kalian masih ingat? Tadi yang pertama adalah kita bahas tentang pengertian redistribusi. Yang kedua ini adalah program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Baik, kita bahas anak-anak. Kita mulai pembahasan kita. A. Program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Kebutuhan tersebut adalah mencakup kebutuhan dasar berupa sandang,
pangan, papan, akses kesehatan, dan pendidikan. Nah, itu adalah kebutuhan dasar dari masyarakat. Strategi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat atau dasar rakyat yang dilakukan oleh pemerintah antara lain adanya bantuan langsung tunai atau BLT untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rakyat. Bantuan tunai bersyarat atau BTB atau disebut juga Program Keluarga Harapan atau PKH. Jaminan sosial atau Social Security. Bantuan operasional sekolah atau BOS. Beasiswa untuk memenuhi akses pendidikan bagi mereka yang kurang mampu. Jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan yang gratis. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Yang kedua, program yang kedua adalah program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Pada tanggal 5 November 2007 telah diresmikan Program Kredit Usaha Rakyat atau KUR untuk usaha mikro dan usaha kecil. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat golongan menengah ke bawah sehingga dapat menjadi wirausaha yang mandiri serta membantu mengurangi persentase penduduk miskin di Indonesia. Nah, itu dilaksanakan oleh bank anak-anak seperti Bank BNI, BRI, dan sebagainya. C. Pengembangan atau industri kecil. Ya, pengembangan usaha atau industri kecil. Ada beberapa alasan mengapa usaha kecil perlu dikembangkan, yaitu 1. Usaha kecil bisa menyerap tenaga kerja. 2. Pemerataan dalam distribusi pembangunan. 3. Pemerataan dalam distribusi pendapatan. Upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM melalui penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan atau PNPM Mandiri Pedesaan tujuannya 1. Mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. 2. Mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat di pedesaan. D. Pemerintah bekerja sama dengan swasta, lokal, dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR anak-anak. Nah, ini beberapa program CSR yang sudah dilaksanakan. E. Pemerintah konsisten dalam kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. 3. Beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan beberapa hal terkait dengan alternatif pendistribusian pendapatan, yaitu sebagai berikut. A. Subsidi berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Contoh, subsidi pupuk kepada petani. B. Pengenaan pajak antara lain pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan sebagainya.
Nah, anak-anak, untuk memperdalam wawasan kalian, silahkan kalian kerjakan kuis berikut ini. 1. Jelaskan pengertian redistribusi pendapatan. 2. Jelaskan dua bentuk redistribusi pendapatan. 3. Sebutkan 5 program redistribusi pendapatan di Indonesia. 4. Jelaskan 3 alasan mengapa usaha kecil perlu dikembangkan. 5. Apakah yang dimaksud dengan Corporate Social Responsibility atau CSR? Berilah contohnya. 6. Sebutkan 2 alternatif redistribusi pendapatan yang telah diusahakan pemerintah. Kalian bisa berdiskusi dengan orang tua kalian, saudara-saudara kalian maupun teman-teman kalian. Video berikutnya, kita akan bahas tentang kedatangan bangsa-bangsa barat. Temukan video lainnya di Titik Agung Family sebagaimana alamatnya dalam video ini. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.